Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kali ini Dead Stories akan menceritakan tentang kasus pembunuhan berantai. Tapi kali ini aku akan mengambil satu contoh kasus pembunuhan berantai paling sadis, yaitu adalah kisahnya bangsawan Hungaria yang bernama Elizabeth Bathory. Tapi sebelum kalian menyimak kasus ini, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku tambah semangat untuk bikin videonya. Gimana ceritanya? Langsung aja kita menyimak ceritanya. Elizabeth adalah putri dari keluarga kerajaan Hungaria dan dia lahir antara tahun 1560 dan 1561 di Gibraltar, kerajaan Hungaria. Ayahnya adalah George Bathory dan ibunya adalah Anna Bathory. Elizabeth Bathory masih memiliki hubungan kerabat dengan Raja Polandia dan Pangeran Transylvania. Elizabeth Bathory tinggal dan besar di istana keluarganya di Exyang, Hungaria Timur. Terlahir di tengah keluarga yang kaya dan keluarga bangsawan, Elizabeth besar dalam limpahan kekayaan dan pendidikan serta status sosial yang bagus, guys. Namun, menjadi bagian dari keluarga bangsawan, Elizabeth ini justru malah hidupnya tuh tertekan, guys, karena banyaknya peraturan. Dia bahkan telah bertunangan dengan keturunan bangsawan juga pada saat dia berusia 10 tahun. Elizabeth menikah pada saat dia berusia 15 tahun dengan Franz Nedesdy, putra dari Baron Tamas Nedesdy. Dan pada tahun 1578, Nedesdy ini menjadi komandan pasukan Hungaria dan turun dalam perang melawan Kesultanan Utsmania. Selama sang suami berperang, Elizabeth ini berwenang mengatur semua bisnis kenegaraannya, bahkan termasuk urusan kesehatan masyarakat di Hungaria, guys. Nedesdy meninggal dunia pada Januari 1604 di usianya yang 48 tahun karena sakit. Antara dari tahun 1602 dan 1604 ini beredar kabar di lingkungan kerajaan tentang kekejaman Elizabeth Bathory ini, guys. Penyelidikan dilakukan dengan memanggil dari 300 saksi. Dan menurut keterangan tersebut, korban kekejaman Bathory ini awalnya adalah anak-anak gadis usianya tuh 10 dan 14 tahun. Mereka adalah anak-anak dari rakyat jelatah dan kebanyakan ditawari pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan bayaran yang tinggi, guys. Kemudian dikatakan korban Bathory ini bertambah dari kalangan putri bangsawan yang statusnya itu lebih rendah, yang dikirimkan orang tuanya itu untuk belajar sopan santun di istana. Bahkan dikabarkan Bathory juga memerintahkan untuk menculik korbannya. Para saksi menggambarkan penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan Bathory ini mulai dari pemukulan, pembakaran, mutilasi, melukai wajah, serta memaksa korbannya kelaparan hingga mati. Pada Januari 1611, persidangan untuk kasus Elizabeth Bathory ini akhirnya digelar. Puluhan saksi dihadirkan di persidangan tersebut seluruhnya, kecuali seorang pelayan memberikan keterangan yang memberatkan bangsawan tersebut, guys. Selain saksi, pengadilan juga memeriksa kerangka dan mayat yang ditemukan di kastil sebagai buktinya. Salah satu yang menjadi perhatian di persidangan adalah terkait jumlah korban kekejaman Elizabeth Bathory ini. Ada saksi yang menyebutkan korban sekitar 30-an, ada pula yang menyebutkan sekitar 50-an atau lebih tinggi lagi. Yang paling mengejutkan adalah pengakuan saksi bernama Susanna yang menyebutkan ada sebuah buku milik Elizabeth Bathory yang berisikan daftar korban yang mencapai jumlah lebih dari 650 orang. What? 650 orang. Namun, keberadaan buku tersebut tidak bisa dibuktikan meski ada 32 lembar tulisan yang dibuat oleh Bathory ini, guys. Pengadilan menetapkan jumlah resmi korban Bathory adalah 80 orang. Setelah diputuskan bersalah sebagai pelaku pembunuhan ratusan orang, Elizabeth Bathory ini dipenjara di Kastil Kittage dan ditempatkan dalam sebuah ruang tertutup tanpa jendela. Hanya ada sebuah lubang yang digunakan sebagai ventilasi di tempat memasukkan makanan. Elizabeth hanya bertahan selama 4 tahun di dalam penjara sebelum akhirnya dia ditemukan telah meninggal dunia pada Agustus 1614, guys.
Menurut salah satu laporan menyebutkan jika malam sebelum kematiannya, Elizabeth ini mengeluh kedinginan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh penjaga hingga akhirnya dia ditemukan sudah tak bernyawa pada pagi harinya. Jenazah Elizabeth ini dimakamkan di gereja Carthage pada 25 November 1614. Namun menurut sumber dari warga, makamnya ini dipindah ke makam keluarga di Exeter. Saat ini di mana lokasi makam Elizabeth ini tidak diketahui, guys. Pihak gereja pun dari Kastil Carthage tidak memiliki petunjuk untuk lokasi yang mungkin menjadi persemayaman terakhir sang bangsawan pembunuh berantai ini. Oke guys, itulah tadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga bangsawan dari Hungaria yang bernama Elizabeth Bathory. Untuk kalian jangan lupa stay tune di video aku. The Stories akan menceritakan lebih banyak kasus-kasus yang membuat bulu kuduk kita merinding. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe video aku biar aku tambah semangat untuk bikin videonya. Bye bye guys, see you.